Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis, yakni tentang pengalaman seseorang yang diangkut angkot hantu ke dimensi lain. Dan tanpa basa-basi, langsung saja seperti apa kisahnya dan gini ceritanya. Untuk menghabiskan akhir pekan selama libur kerja, Anwar memilih pergi ke warnet Queen untuk bermain game online bersama teman dunia mayanya. Lantaran amat asyik bermain, ia lupa menengok jam tangan hingga pulang larut malam. Ketika dinding waktu menunjukkan angka 12 malam, Anwar baru beranjak pulang. Ia menunggu kendaraan roda 4 dan sayangnya angkutan umum malam-malam begitu sudah jarang terlihat. Ia memancang di tepi jalan, berada di halaman ruko pakaian yang sudah tertutup dari 2 jam yang lalu. Ia menengok ke arah kanan dan kiri, kemudian nampak angkot dari arah timur yang menuju ke barat sempat melewati Anwar. Telapak tangan Anwar melambai-lambai untuk menghentikan laju angkot tersebut. Dan angkotnya pun berhenti. "Ke Jalan Jenderal Sudirman, Pak, di perumahan istimewa," ujar Anwar. Ia pun naik dan memilih duduk di depan bersama sang supir, karena belum ada penumpang lain selain ia sendiri. Jadi Anwar bebas memilih duduk di mana saja. Saat ia tengah sibuk memainkan gawaiannya, yakni mulai membaca chat pribadi tanpa peduli sekeliling, di tengah perjalanan mendadak laju angkot terhenti. Anwar memandang ke penjuru arah lewat kaca kemudi sang supir. Sebelah kanan kiri angkot, sepertinya ia berada di tempat asing. Bisa dibilang ia berada di area kebun yang ditumbuhi ilalang. Bahkan Anwar mengamati sang supir atau si kemudi yang masih menatap kosong ke arah depan, menunggu penumpang lain datang. Tak ada pergerakan tanpa ocehan yang keluar dari mulutnya. Lalu dari kaca sebelah kanannya, Anwar melihat dari kejauhan ada seorang ibu hamil berjalan menuju ke arah angkot. Ibu tersebut mengenakan pakaian serba putih. Cekatan membuka pintu lalu duduk di jok sebelah kiri berada di dekat pintu. Tepat di belakang Anwar duduk, tak jauh dari pandangannya. Ia terus mengamati pandangannya sampai mereka akhirnya duduk dan bertemu. Sang ibu melotot tajam memberi sinyal kebencian. Anwar segera mengalihkan pandangan ke arah lain. Angkot mulai melaju lagi. Ia yakin arah angkot hampir sampai ke perumahan istimewa, yakni ke tempat kediaman Anwar. Anwar merasa aneh sedari tadi. Kenapa belum ada aktivitas obrolan? Mereka terus saja diam, pikir Anwar. Perjalanan angkot melewati batas perumahan. Kejauhan. Ia yakin kali ini feelingnya benar jika ia salah menumpang angkot hantu. Menyadari hal itu secara refleks, jantungnya makin gemuruh dilanda rasa takut. Keringat dingin mengucur deras serta bulu kuduknya meremang. Anwar berniat turun. Dengan sedikit keberanian yang tersisa, Anwar berbicara. "Pak, kiri, Pak, kiri," kata Anwar dengan nada bergetar. Angkot masih melaju pelan. Belum ada tanggapan dari sang supir. Sekali lagi Anwar mengetuk kaca angkot. 1, 2. Tak ada reaksi apapun. Ini untuk ketiga kalinya Anwar mengetuk kaca. Alhamdulillah angkot mau menepi. Ia cepat membuka pintu. Penumpang dan sang supir memandang tajam ke arahnya dengan raut wajah mereka yang pucat seperti hantu. Anwar bergegas turun dan membayar angkot. Setelah itu angkot pun beranjak pergi. Dari arah berlawanan ada angkot datang lagi. Anwar melambai tangan dan angkotnya pun berhenti. Sebelum Anwar naik, ia mencoba memastikan isi dalam angkot. Apa ada aktivitas obrolan di dalam angkot? Bersyukur, ternyata ada. Jadi Anwar bisa pulang dengan selamat. Setelah sampai di rumahnya, ia beristirahat di ruang tengah. Dari pojok dinding dekat kursi tamu, sebuah bayangan muncul. Rupanya mirip ibu hamil tadi. Wajah pusat mengenakan pakaian putih, matanya melotot tajam ke arah Anwar. Sembari menutup mata, bayangannya selalu muncul di dalam otak. Anwar terus diganggu oleh perempuan hamil yang ditemuinya tadi di angkot.
Namun kali ini wajahnya berubah lebih seram dari sebelumnya. Ah! Anwar menjerit keras. Dari pintu kamar ibunya menyembul. "Kenapa, Jang? Teriakanmu bikin ibu kaget," kata ibu Anwar. "Jadi gini, Bu." Anwar menceritakan deretan peristiwa yang ia alami sebelum pulang secara detail kepada ibunya. Kemudian tanggapan ibunya begini, "Makanya kalau pulang itu jangan kemalaman. Terus sebelum beranjak tidur cuci kaki dan cuci muka dulu, ya Jang. Biar hantunya nggak ikut kamu ke sini." Terlepas dari kejadian itu, esok harinya tetangga berkunjung pagi-pagi hari, membawakan oleh-oleh wingko babat dari kota Semarang untuk Ibu Anwar. Tetangga itu bernama Ibu Anis. Mereka mengobrol di ruang tengah. Anwar bangkit menuju kamar mandi. Kemudian percakapan antara Ibu Anwar dan Bu Anis terjadi. "Jeng, dengar berita kecelakaan kemarin siang? Duh, Jeng, korbannya kasihan loh tuh. Sampai ada ibu hamil yang meninggal dengan supir angkotnya juga," ungkap Bu Anis. "Masa, Jeng? Terus itu kejadiannya gimana sih? Kok bisa sampai kecelakaan?" tanya Ibu Anwar. Sebelum meneruskan cerita, Bu Anis meneguk segelas air putih yang sudah disediakan di atas meja. Jadi gini, Jeng, kecelakaan itu bermula ketika mobil truk dengan nomor polisi T8396L melaju kencang di turunan perempatan dari arah barat, membelok ke arah selatan jalur wisata Jatiluhur di daerah Purwakarta. Truk dalam keadaan oleng menabrak angkot dari arah timur sebelum belok. Akhirnya terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang tewas, yakni supir angkot dan penumpang ibu hamil. "Nggak nyangka ya, Jeng. Takdir orang mana ada yang tahu," ujarnya menutup cerita. Anwar yang menyembul dari kamar mandi belakang lalu tak sengaja mendengar obrolan Bu Anis dengan sang ibu. Anwar makin bergidik ngeri, bulu kuduk kembali meremang. Karena ternyata angkot semalam benar-benar angkot hantu kecelakaan kemarin siang. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi tepat sekitar 100 meter tak jauh dari tempat Anwar turun dari angkot semalam. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.